Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Fisika Angkatan 2022 akan membahas mengenai gelombang osilasi. Untuk itu, perkenalkan saya Winanda Aryama Putri, NIMKAS 1C022039, selaku pembuka pemaparan materi kali ini yang akan dibantu oleh rekan-rekan saya, diantaranya Fahnur Saadatus, Kanisa Fitri, Zata Maitsa, dan Fasah Aura Giraldi. Poin pembahasan untuk materi kali ini ada 4, diantaranya introduction, contoh kasus, pembahasan, dan yang terakhir progres kelompok. Untuk pembuka materi ini sedikit membahas apa itu osilasi. Osilasi adalah gerak bolak-balik yang berlangsung di sekitar kesetimbangan. Gerak osilasi dapat terjadi pada osilator non-linier dan dapat terjadi dalam dimensi ruang. Osilasi terjadi ketika sebuah benda bergerak berkeliling di titik seimbangnya. Untuk selanjutnya akan dibahas contoh kasus di kehidupan sehari-hari. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai osilasi fisis dan gerak bolak-balik non-osilasi. Untuk itu kepada teman-teman semua saya persilahkan. Untuk kasus yang pertama adalah ayunan, yang mana merupakan gerak osilasi harmonik sederhana, yaitu bandul fisis dengan frekuensi sebesar omega kuadrat sama dengan massa dikali percepatan gravitasi, dikali dengan panjang tali, lalu dibagi dengan momen inersia benda. Selanjutnya, analisis gaya seorang anak yang menaiki ayunan dengan sudut simpangan sebesar θ. Dapat dilihat anak tersebut mengalami gaya pemulih sebesar massa dikalikan gravitasi dikalikan sudut sin dari sudut simpangan. Selanjutnya, dengan panjang tali sepanjang LPM, lalu pusat massa yang berada di ujung tali. Jika kita menganggap tali tersebut berbentuk batang homogen, maka momen inersianya sebesar sepertiga mr². Selanjutnya, gaya pemulih pada kasus tersebut terdapat gaya gravitasi yang memiliki arah yang berlawanan dengan simpangan. Selanjutnya, osilasi yang dipaksa. Sistem tersebut akan berada pada osilasi dipaksa jika terdapat dorongan atau gaya penggerak dari luar atau bisa juga akibat gaya dorongan yang diberikan oleh hentakan kaki. Selanjutnya, pembahasan dalam praktiknya. Dapat dilihat sistem osilasi tersebut belum bergerak karena belum diberi gaya penggerak. Ketika diberi gaya penggerak oleh tangan, maka sistem osilasi tersebut baru akan berosilasi ke kanan dan ke kiri. Jika kita menganalisis arah-arah gayanya, maka dapat dilihat seperti pada gambar berikut. Momen inersia dari sistem tersebut adalah mr² dengan menganggap sistem berupa silinder berongga. Selanjutnya, ketika osilasi diredam dengan menambah gaya yang berlawanan dengan simpangan, maka sistem osilasi tersebut akan terhenti. Yang selanjutnya adalah gerak bolak-balik non-osilasi, dengan contoh orang yang berada di dalam mobil. Kita menganggap kerangka acuan berada di dalam mobil, dalam keadaan tertentu seperti melewati posisi tidur dengan kecepatan konstan. Dapat dilihat gaya pemulih ke arah bawah yaitu gravitasi, gaya penggerak disebabkan oleh posisi tidur, lalu dengan memisalkan garis setimbang, simpangan maksimum dan minimum. Dapat disimpulkan bahwa objek yang di dalam mobil tidak mengalami osilasi, karena besarnya gaya pemulih tidak sebanding dengan besarnya simpangan. Ketika akan menyimpang ke atas, besarnya gaya pemulih akan dikurangi dengan gaya penggerak, sedangkan saat ke bawah, gaya gravitasi berperan penuh. Selanjutnya, pembahasan lebih lanjut tentang gaya pemulih yang dialami oleh objek dalam mobil tersebut. Objek tersebut mengalami gaya gravitasi. Objek yang berada dalam mobil terlihat seperti sedang berosilasi atau gerakan naik turun. Gaya gravitasi menyebabkan objek yang berada di dalam mobil cenderung untuk selalu mengalami simpangan ke bawah. Penyebab objek tersebut mengalami simpangan ke atas adalah guncangan yang dialami roda melalui jalan bergelombang menyebabkan objek yang di dalam mobil mengalami simpangan ke atas. Walaupun objek tersebut terlihat seperti berosilasi,
Namun faktanya objek yang berada di dalam mobil tersebut tidak akan kembali ke titik setimbang, karena objek akan tetap kembali ke simpangan bawah diakibatkan adanya gaya gravitasi yang selalu ada, sedangkan gaya penggerak akibat guncangan roda tidak selalu ada. Dari materi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pada kasus 1, sistem akan bergerak jika diberi gaya penggerak, lalu dapat dipaksa untuk berhenti jika diberi arah gaya yang berlawanan, sehingga resultan sama dengan 0. Sedangkan untuk kasus 2, dianggap bukan osilasi karena meskipun objek melewati titik seimbang, pada akhirnya objek akan berada pada simpangan minimumnya atau tidak kembali ke titik seimbang. Sekian untuk pemaparan dari kelompok kami. Berikut progres dari kerja yang sudah dilakukan. Cukup sekian dari kami. Terima kasih.